Tes, tes, tes. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di channel podcast Vet Notes. Podcast ini disiarkan di Spotify dan juga di YouTube. Jika Anda mendengarkan siaran ini, baik itu di Spotify dan di YouTube, mohon kiranya untuk mensubscribe channel podcast ini. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin memperbincangkan mengenai infeksi virus yang sangat mematikan di kucing. Ada yang tahu virus apa itu? Ya, namanya virus Panleukopenia. Saya ulangi ya. Virusnya adalah virus Panleukopenia. Virus ini sangat mematikan di kucing. Bisa dibilang tidak ada obatnya, hanya ada pencegahan melalui vaksinasi atau imunisasi. Kucing yang terinfeksi adalah kucing yang tidak memiliki antibodi atau kekebalan terhadap virus Panleukopenia. Antibodi dan kekebalan umumnya diperoleh melalui vaksinasi atau imunisasi. Vaksinasi inilah yang sering dilupakan oleh pemilik. Begitu kucing kesayangannya kena virus Panleukopenia dan kemudian mati karena tidak kuat, maka nangislah si pemilik. Padahal sudah sering kami wanti-wanti untuk vaksin. Segera divaksin jika kucing itu belum vaksin dan sehat ya, ibaratnya begitu. Tetapi vaksinasi tidak segera dilaksanakan juga. Infeksi virus Panleukopenia sangat umum terjadi di wilayah negara kita ini ya. Kucing yang terkena biasanya punya riwayat kontak dengan kucing yang terinfeksi. Bisa juga dari droplet asal kucing yang terinfeksi. Misalnya droplet dari liur, urin atau kencing, kemudian feses atau kotoran kucing, kemudian dari bersinan dan lain sebagainya ya, atau sesuatu yang keluar dari tubuh kucing yang terinfeksi. Virus yang ada di droplet tersebut itu dapat bertahan dalam jangka waktu lama di lingkungan, atau penularan itu bisa juga dari si pemilik yang suka mengelus-elus kucing di jalanan, yang kemungkinan kucing di jalanan itu menderita Panleukopenia. Kemudian setelah itu si pemilik pulang dan mengelus-elus kucingnya yang di rumah dan belum pernah vaksin. Nah, dari awal virus masuk ke tubuh kucing, gejala itu tidak langsung muncul ya. Virus itu butuh masa inkubasi terlebih dahulu untuk berkembang di dalam tubuh dan kemudian baru menampakkan gejalanya. Jadi tidak serta-merta terinfeksi terus langsung muncul gejala. Ingat ya, virus itu butuh masa inkubasi, masa untuk berkembang. Setelah masa inkubasi selesai, virus sudah selesai menyebar di seluruh tubuh dan dinamakan sebagai viremia atau virus yang menyebar sistemik di seluruh tubuh. Si virus ini kemudian bekerja dengan menurunkan jumlah sel darah putih kucing, menginfeksi sel darah putih kucing. Padahal kita tahu ya, sel darah putih bertugas sebagai pertahanan tubuh kucing, ibaratnya seperti tentara. Dari namanya leukopenia. Nah, leukopenia sendiri ini adalah kondisi menurunnya sel darah putih atau leukosit, dan pan adalah artinya semua. Jadi panleukopenia adalah penurunan semua jenis sel darah putih. Sehingga akibatnya apa? Sehingga akibatnya tubuh kucing itu tidak memiliki pertahanan. Kematian terjadi karena agen infeksi yang merayakan kemenangannya. Ini ibaratnya seperti itu. Kematian pada kucing ini terjadi karena agen infeksi, baik itu virus dan agen infeksi lainnya, itu ikut merayakan kemenangannya, baik bakteri maupun si virus Panle sendiri atau virus lainnya, jika kebetulan si kucing juga ada virus lainnya. Kemenangan si agen-agen infeksi ini karena tubuh kucing itu sudah tidak ada lagi tentaranya ya. Nah, si agen infeksi ini ibaratnya musuh ya, bersuka cita dan merusak organ dan jaringan tubuh kucing.
Dan lama-kelamaan kucing tidak kuat dan akhirnya mati. Apabila agen infeksi ini merusak saluran pencernaan, maka gejala yang terlihat oleh kita adalah si kucing itu muntah yang sering dan kemudian diare cair lalu lemes. Jika merusak saluran telinga, maka terlihat kucing itu seperti congean. Kemudian jika merusak saraf, maka kucing akan kejang dan sebagainya. Banyaklah gejala-gejala di kucing yang terinfeksi virus panleukopenia. Lalu ada pertanyaan seperti ini. Lalu dalam masa inkubasi, apakah bisa dicegah? Jawabannya tidak bisa dan sulit ya. Dalam masa inkubasi virus panleukopenia, itu biasanya kucing itu terlihat seperti biasa, kemudian tidak kenapa-napa, nafsu makannya masih bagus, tidak muntah, tidak diare. Bahkan pun apabila dites dengan rapid test Panle, itu bisa jadi hasilnya negatif. Ya, tidak ada yang tahu kucing kita yang belum vaksin itu terinfeksi virus Panle atau tidak. Virus Panle ini atau virus panleukopenia ini sangat menular ya. Menularnya antar kucing, tidak menular ke manusia kok. Virusnya pun dapat bertahan lama di lingkungan dan makanya ya, ketika ada kematian kucing di rumah akibat infeksi virus panleukopenia, pemilik itu tidak boleh memasukkan ya atau mengadopsi kucing baru yang belum divaksin di dalam rumah sampai jangka waktu yang lama, bisa beberapa minggu atau beberapa bulan. Itu bisa dikonsultasikan dengan dokter hewan. Nah, melihat kondisi ini, vaksinasi sangat penting sekali ya. Oh iya, gejala yang sering dikeluhkan pemilik pada kucingnya yang terserang virus Panle, nah seperti ini ya, tidak nafsu makan, kucingnya terlihat murung, kemudian lemas, muntah-muntah kuning yang sering banget, kemudian mencret cair dan sangat bau banget. Kemudian juga kadang ada congean juga di telinga. Kemudian apabila ada gejala ini, biasanya terapi yang dilakukan di klinik hewan adalah terapi suportif ya. Terapi untuk mensupport kekebalan si kucing tersebut, mencegah dehidrasi melalui infus dan mencegah infeksi lebih lanjut dengan memberikan antibiotik. Nah, kesembuhannya itu tergantung dari ketahanan tubuh kucing dan data menunjukkan kematian yang tinggi akibat virus panleukopenia ini. Nah, makanya jangan main-main dengan infeksi virus panleukopenia ini, mengingat kita tidak tahu si virus itu telah menginfeksi kucing kita atau tidak. Nah, mengingat infeksi panleukopenia yang masih tinggi-tingginya, maka hendaknya pemilik kucing itu memvaksinasi kucingnya. Yuk, mari eliminasi infeksi panleukopenia dengan vaksinasi. Yuk, jangan lupa vaksinasi kucing kesayangan ya. Dan sekian podcast atau siaran podcast kali ini dari podcast Vet Notes, dan sampai jumpa di podcast berikutnya seputar kesehatan hewan kesayangan. Oke, sampai jumpa dan terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat dan sebarkan apabila bermanfaat. Terima kasih.